Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini saya berada di Pelabuhan Lembar, pelabuhan penyeberangan antara Pulau Lombok dan Bali. Di sini penyeberangan besarnya dan penyeberangan domestiknya. Saya melihat banyak sekali anjing. Yang satu ini tempat peristirahatan pemberangkatan ya teman-teman ya. Ini yang kedua itu agak kabur dia waktu saya zoom. Yang ketiga dan keempat itu anjingnya teman-teman. Ini anjing-anjingnya tidak bisa didekati. Jadi harus memerlukan penanganan khusus kalau menangani anjing-anjing yang tidak sulit didekati kayak gini. Misalnya bisa kita gunakan perangkap atau jaring, itu pun harus menggunakan tim untuk bisa melakukan program. Misalnya program yang bisa kita lakukan yaitu program sterilisasi supaya tidak memperbanyak populasi di dermaga ini. Jadi ini teman-teman kondisinya ini tanggal 18 Maret. Penyeberangan Lembar masih banyak space kosong di sini yang mungkin digunakan untuk lahan parkir sementara. Jadi gitu teman-teman. Ini saya akan coba mendekati anjing-anjing ini, mudah-mudahan dia tidak takut didekati sama saya. Ini teman-teman kondisinya di penyeberangan Lembar. Penyeberangan ini cukup padat teman-teman. Ini kapal yang bersandar sudah ada 2. Ini berangkat menuju ke Surabaya. Dan nah ini teman-teman, salah satu anjing yang mendekati Pak sopir dan Pak kernet itu didekati, tapi mudah-mudahan aja bisa didekati sama saya. Oh ini dia teman-teman. Nah ini dia cowok anjingnya masih sangat perkasa, kelihatan sangat perkasa. Jadi dia bisa menghamili atau membuntingi 4-6 ekor betina, 6-8 menurut teorinya yang pernah dibaca. Tapi teman-teman ya, maaf kalau ada yang salah teman-teman, maaf kalau ada yang salah. Jadi ini ya, ini mumpung dia tidur, kita akan perjelas lagi. Mungkin bisa saya jelaskan secara umum kondisinya. Mungkin dia ada gangguan penyakit di dalamnya, penyakit atau bagaimana, kita akan lihat lebih dekat. Teman-teman, saya akan berusaha mendekati, tapi nah dia sudah mulai waspada teman-teman. Dia mulai waspada ke saya, tapi saya perlahan-lahan mencoba untuk mendekatinya. Mudah-mudahan kita bisa periksa. Oh ini yang paling depan ini dia jantan teman-teman. Ada luka di sikunya dan ada bekas luka yang sembuh di kaki belakangnya, 2 bagian. Mungkin aja dia pernah. Nah tuh kan teman-teman, tidak bisa didekati.
Dia sangat waspada ke saya. Nah, ya. Nah, di kondisi sebelah sininya, di atas penisnya di situ ada bekas luka. Kayaknya udah kelahi dia itu. Dan waktu dia kelahi, dia berbaring dan digigit sama anjing musuhnya. Biasalah anjing liar. Ini teman-teman, saya akan terus mendekati yang satu ini. Ini teman-teman, di teknik-teknik seperti ini kita tidak bisa lakukan seperti biasa-biasa di klinik atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan hewan, tapi kita menggunakan teknik khusus untuk mendekati dan menangkap dia. Ya, jadi ini kita anggap sudah selesai pemeriksaan ya teman-teman ya, pemeriksaan di lapangan. Kemudian kita melihat ini. Dia tadi kelihatan menggaruk-menggaruk. Nah, dia di bagian dadanya itu kelihatan ada bekas hitam. Kemungkinan bekas ditabrak sama motor atau mobil. Kemungkinan motor, ada bekas ban di situ. Ada bekas ban di situ. Kemudian kita coba mendekati. Nah, ini ceweknya ini. Oh, ini dia. Nah, ini ada luka juga di sikunya, kayak dermatitis. Mudah-mudahan ini bukan penyakit. Oh, di pantatnya juga di sebelah kiri itu ada bekas luka. Bekas lukanya cukup dalam itu teman-teman. Baru mau sembuh dia. Baru mau sembuh dia. Ada bekas luka itu. Kemungkinan bekas kena benda tajam. Benda tajam. Biarkan aja yang itu pergi. Kembali ke sini. Ini yang selalu waspada ke saya. Kemudian ini teman-teman, yang cewek ini sebagai sumber. Nah, tuh kan, saya mendekati aja dia tidak mau. Ini sebagai sumber dari populasi anjing. Dia akan terus meningkat. Satu saja betina, misalnya lahir 3 kali aja setahun. 3 kali setahun dengan anak 6 ekor. Jadi 18 ekor per tahun kalau kita hitung secara umumnya, teman-teman. Ini sumbernya. Kalau sudah ini si cewek ini, anjing yang cewek ini kita steril, jadi 16 ekor yang pertumbuhan populasinya yang bisa dihindari tiap tahunnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi sementara dia habis beranak itu teman-teman, habis beranak. Jadi ini aja yang kelihatan di saya, anjingnya 1 pejantan dan 1 betina 3 pejantan teman-teman. Dia menuju ke itu, 1 anjingnya itu ada yang mau menuju ke kapal tuh teman-teman, menuju ke kapal. Mudah-mudahan dia tidak naik nyebrang, ikut nyebrang ke Padang Bayi ya teman-teman ya. Kalau ini sampai anjingnya masuk ke kapal terus nyebrang ke Denpasar, ini yang tidak ada akan dibuatkan SKKH namanya teman-teman, surat keterangan kesehatan hewan. Ini tidak bisa kalau dia naik sendiri teman-teman. Mudah-mudahan dia tidak naik ya teman-teman ya. Nah ini kan ini, nah dikejar sama ceweknya. Si cowok itu dikejar. Kita akan terus membuntuti dia. Coba kita, ini juga yang jantan ini juga. Ini selalu waspada ke saya teman-teman. Selalu waspada ke saya. Jadi saya coba mendekati dia. Saya menggunakan sepeda ini teman-teman. Saya menggunakan sepeda supaya dia tidak. Nah, tuh kan lari semua dia. Lari semua teman-teman, lari semua.
Jadi cukup teman-teman, sampai di sini saya menjelaskan. Mudah-mudahan pagi diinformasikan kepada pengguna jasa tujuan Ketapang, Banyuwangi, bahwa akan diberangkatkan menggunakan KMP Terima Swaila dari dermaga 2. Bagi pengguna jasa yang telah memiliki tiket, dipersilakan mempersiapkan barang bawaan dan kendaraan Anda. Beberapa saat lagi KMP Terima Swaila akan sandar di dermaga 2. Sekali lagi diinformasikan kepada pengguna jasa tujuan Ketapang, Banyuwangi, bahwa akan diberangkatkan menggunakan KMP Terima Swaila dari dermaga 2. Bagi pengguna jasa yang telah memiliki tiket, dipersilakan mempersiapkan barang bawaan dan kendaraan Anda. Beberapa saat lagi KMP Terima Swaila akan sandar di dermaga 2. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Nah, ternyata di penyeberangan ini juga ada penyeberangan ke Banyuwangi ya teman-teman ya. Kemarin juga saya pernah ngantar keluarga ke sini, bisa langsung di sini penyeberangannya langsung bisa ke Surabaya teman-teman. Ya. Teman-teman, ini anjing yang liar berkeliaran di penyeberangan Lembar. Ini 2 ekor pejantannya. Ini pejantannya. Kemudian ini yang betinanya. Ini teman-teman, mungkin tuh ada kayaknya kapal yang mau berangkat. Nah, itu juga teman-teman. Ternyata ada 3 di sini yang berkeliaran di penyeberangan Lembar. Ini mungkin bisa mungkin pencinta anjing melakukan program sterilisasi anjing liar. Ini di penyeberangan Lembar teman-teman. Jadi kita ketahui bahwa kalau anjing itu melahirkan, dia kebanyakan lebih dari 1 anaknya. Aduh. Lanjut teman-teman, saya akan sedikit menyampaikan anjing-anjing liar yang ada di Lembar, di pelabuhan Lembar ini. Dia mengandalkan makanan dari sisa-sisa sampah yang dihasilkan oleh kapal-kapal yang sisa sampah dari penumpang kapal. Jadi teman-teman, supaya saya sampaikan juga, setelah saya konsultasikan atau komunikasikan dengan salah satu penjaga warung kedai di sini, ini ternyata ada 30-an sampai 40-an ekor anjing teman-teman. Jadi mungkin ini sebagai bahan masukan juga buat instansi terkait, misalnya Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat atau Dinas Peternakan Provinsi NTB, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa dilakukan di sini, misalnya sterilisasi supaya terjadi pembatasan populasi. Jadi
Kita juga tidak mengharapkan adanya komplain dari pihak-pihak dog lover atau pihak-pihak pencinta anjing supaya dia tidak ada komplain di sini. Mungkin ini sebagai masukan saja. Jadi karena populasi anjing di sini nih cukup banyak, kalau saya dengar dari salah satu kedai kopi yang berada di dalam komplek dermaga ini. Jadi mungkin langkah-langkah itu bisa dilakukan kalau adanya kerjasama juga dengan pihak-pihak dog lover, misalnya dalam proses penangkapan anjingnya, dog catchernya, maupun tenaga medisnya, maupun tenaga paramedisnya. Di sini harus kita lakukan kerjasama yang baik, teman-teman. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh perorangan, baik dari pihak bandar, dari dermaganya juga, dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Itu sangat diperlukan karena kerja yang seperti ini harus melibatkan banyak orang, dan kalaupun nanti dilakukan program-program itu, kita harus ada persetujuan dari pihak dermaganya juga. Tidak mungkin juga kita melakukan tindakan-tindakan atau melakukan program tanpa adanya pemberitahuan dahulu ke pihak-pihak dermaga. Jadi mungkin itu juga yang saya perlu sampaikan, teman-teman, supaya ada kerjasama yang baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya terlalu overpopulasi di sini sehingga pihak pemerintah mau tidak mau harus melakukan tindakan, misalnya eutanasi massal. Jadi mudah-mudahan aja pemerintah juga sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program. Salah satu program yang biasa kita lakukan kalau di pihak pemerintah adalah dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasi di sini kalau pada betina kita akan ambil rahimnya. Jadi nama operasinya ovariohysterektomi. Jadi di sini akan dilakukan operasi besar ya, teman-teman ya. Memang diperlukan teknik khusus di sini juga dalam melakukan operasi ovariohysterektomi ini. Kemudian lanjut, teman-teman, bisa juga untuk yang bejantannya kita lakukan operasi kastrasi. Kastrasi itu dilakukan operasi dengan pengambilan kedua biji testisnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau masalah teknisi melakukan operasi di sini, rata-rata dokter hewan yang ada di Indonesia rata-rata sudah hafal dan lancar melakukan ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Demikian, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.